Akan tetapi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad memberikan pandangan yang lain, jadi tentang alim dan jahil. Jadi kalau menurut kita orang yang alim itu orang yang penuh dengan pengetahuan, sedangkan orang yang jahil itu orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bagi Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, beliau menyampaikan, dari penyampaiannya ini kita akan pahami bahwa apa itu orang alim dan apa itu orang jahil. Beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid dharain. Ajhalul jahilin, orang jahil yang paling jahil. Jadi orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya orang itu, man taziduhul ma'rifatu bi sa'ati rahmatillah, orang yang pengetahuannya tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuatnya jur'atan ala ma'asi. Jadi pengetahuannya, ilmunya itu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu rahmatuhu sabaqat ghadabuhu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas, murkanya itu kalah dengan rahmatnya. Orang ini tahu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pengetahuannya ini membuatnya berani untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengetahuan yang membuat kita berani untuk maksiat ini adalah tanda kejahilan, tanda kebodohan yang sangat luar biasa, kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Jadi kalau ada orang alim, orang yang berilmu, tapi ilmunya ini membuatnya berani melanggar aturan-aturan agama, maka pada hakikatnya dia bukan orang alim. Sebaliknya ada orang yang mungkin ilmunya pas-pasan, yang dia ketahui itu hanyalah hal-hal yang sederhana, tapi dia amalkan ilmunya yang sedikit itu dengan tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang alim sesungguhnya. Jadi orang yang alim dan orang yang jahil menurut definisi Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad dan para ulama-ulama tasawuf pada umumnya ya demikian. Jadi ukuran ilmu itu adalah ketika ilmu tersebut diamalkan. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu itu ada bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk menjadi hal yang membuat kita itu naik status sosial kita, supaya kita itu dipuja dan dipuji. Tapi inti dan tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Artinya kalau misalnya ilmu yang kita miliki itu tidak mencapai tujuannya, itu bukan ilmu namanya. Dan orang yang memilikinya tidak disebut dengan orang alim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Makanya di sini beliau sampaikan kepada kita bahwa meskipun kita itu tahu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan sampai pengetahuannya kita ini membuat kita berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hikmah yang lain disebutkan la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaiki. Jangan sekali-kali kita itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang melihat kepada kita dan kita meremehkannya. Na'udzubillahi min. Mungkin kita ketika melakukan kesalahan, ada yang tahu, ada yang melihat kesalahan kita, kita malu kepada orang itu. Apalagi orang itu orang yang kita segani, orang tua kita ataupun yang lainnya. Jangan sampai rasa takut kita kepada manusia ketika kita melakukan keburukan itu lebih tinggi daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita melakukan kesalahan dan keburukan. Oleh karena itu, ini beliau sampaikan kepada kita
bahwa kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah Rabbun Rahim. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih. Tapi ingat bahwa Allah itu adalah Rabbun Muntaqim. Allah Subhanahu wa taala juga adalah Tuhan yang Maha membalas dendam. Artinya kalau ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah, Allah itu sangat berhak dengan keadilannya untuk menghukum orang tersebut. Jadi jangan cuma melihat aspek rahmatnya Allah, tapi kita harus juga lihat sifat Allah yang lainnya, seperti Muntaqim. Allah Ghafar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Tapi kita juga ingat bahwa Allah itu Qahhar. Allah itu Maha memaksa, Maha menghukum dan lain sebagainya. Makanya ini harus kita pahami bersama, hadirin dan dirahmati Allah. Dan ingat bahwa orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang baik. Semoga kita di antaranya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, harus jadi orang baik dulu. Jangan maksiat berharap rahmatnya Allah. Ini salah alamat namanya. Orang yang maksiat berharap rahmatnya Allah, ini salah alamat. Harusnya kita berusaha menjadi orang baik. Kemudian dalam usaha kita itu kita berharap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa'lam anna a'lamal alamin, dan ketahuilah orang yang paling alim di dunia ini adalah man taziduhu syiddata khaufin minhu. Orang yang bertambah ilmunya, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi meremehkan, oh gampang ini, oh ini tidak masalah, oh Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun dan lain sebagainya. Ini berarti jadi berani kepada Allah. Harusnya orang itu semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu menyampaikan juga sebuah nasihat kepada kita. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu itu akan berkembang, akan bertambah dengan beramal. Jadi kalau kita punya ilmu satu, kita amalkan, maka ilmu kita akan jadi banyak, akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Begitu juga ilmu yang kita miliki ini kita jadikan teladan buat yang lain. Ini juga akan membuat ilmu kita bertambah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi kita itu kalau mengamalkan ilmu, hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita itu sedang melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu inti ilmu. Ilmu yang kita pelajari dari pagi sampai malam ini, intinya di situ. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita mengamalkan ini, berarti kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sudah masuk golongan itu, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan dia ilmu. Dan ini oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ini beliau sudah sampaikan juga di dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya. Jadi ada orang itu dia belajar 1, tapi dia menguasai 10. Subhanallah. Dia belajar dari gurunya 1, tapi dia bisa menguasai lebih daripada itu. Ilmu yang lebih itu dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang 1 dari gurunya, sisanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan? Dari takwa. Takwa itu adalah mengamalkan ilmu. Al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu bukan dengan bicara, orasi, bukan dengan kata-kata. Ilmu itu adalah sesuatu yang diamalkan dan bukan yang dinarasikan, yang bukan dibicarakan saja. Kalau misalnya ilmu itu
habis dibicara itu hanya pengetahuan saja. Wa kathratil jidali, dan banyak debat. Ilmu juga tujuannya bukan itu. Ilmu itu tujuannya untuk diamalkan dan diamalkan. Jadi kalau ada orang tujuannya memperbanyak ilmu itu supaya jadi ahli debat, ini berarti salah alamat juga. Harusnya dia ngaji yang lain, bukan ngaji agama, karena ilmu agama itu bukan untuk diperdebatkan. Ilmu agama itu tujuannya untuk diamalkan dan diamalkan. Walaysa bil aqwali wa kathratil jidali. Makanya kalau kita itu sudah mulai ke arah-arah situ, sukanya ini ilmu ini jadi obrolan. Jadi yang kita tahu ini banyak tapi hanya sekedar obrolan, tapi tidak ada yang dilaksanakan. Atau hanya sebagai jago-jagoan saja. Jadi kalau sudah banyak ilmu itu kan kelihatan Masya Allah, dikatakan hebat, dikatakan orang alim dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bersama, ketika orang itu dia belajar, kemudian tujuannya dari belajarnya itu supaya dia dipanggil alim, maka orang ini adalah orang yang pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillahi min, termasuk kita yang ada di sini. Kita yang ada di sini kalau niatnya belajar supaya nanti pulang dapat pujian orang, supaya kita ini bisa mengalahkan orang di dalam debat, atau supaya kita itu disanjung-sanjung, dikatakan dipanggil orang alim, maka ingat kata Nabi Muhammad SAW, awwalu man tus'ar bihimun nar al-alim. Orang yang pertama kali dibakar di neraka itu adalah orang alim. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa? Aku telah belajar dan aku telah mengajar, kata orang alim itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama ta'allamta wa 'allamta liyuqala laka innaka 'alim. Kamu itu belajar, kamu itu mengajar, tujuannya supaya orang-orang manggil kamu alim, manggil kamu ustaz, manggil kamu orang yang berilmu dan lain sebagainya. Wa qad qila, dan orang-orang sudah memanggilnya, fadkhulin nar, silakan masuk neraka. Nauzubillahi min. Sahabat Abu Hurairah setiap kali membaca hadis ini pingsan. Ini sahabatnya, orang mulia. Tapi setiap kali baca hadis ini pingsan beliau. Kita subhanallah, tiap kali baca hadis ini getaran hati pun kadang-kadang ada. Ini keadaan kita di akhir zaman. Makanya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu walaysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu seluruhnya adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mereka lah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu ilmunya sedikit tapi rasa takut kita tinggi dibandingkan orang yang ilmunya banyak tapi berani sama Allah Subhanahu wa taala, kita lebih alim daripada orang itu. Dan sebaliknya, kita yang banyak ilmu tapi berani sama Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah, dibandingkan dengan orang yang mungkin ilmunya sedikit, tidak sering hadir pengajian tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu lebih alim daripada kita. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Kelihatan orangnya. Orang yang berilmu itu kelihatan. Kita lihat tok seperti ini langsung kelihatan ini orangnya benar-benar punya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan para ulama ahli khasyah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dekat dengan orang-orang seperti itu
insya Allah khosyahnya itu juga akan menjangkit pada diri kita. Amin Allahumma. Jadi ilmu khosyah itu, hadirin yang dirahmati Allah, bukan teori seperti ini, diamalkan dan duduk dengan orang-orang ahli khosyah. Dengan itu maka itu insya Allah akan ditransfer kepada kita. Kalau kita sudah punya itu, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Arabi Haddad menyampaikan kepada kita hikmah yang selanjutnya. Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Man haddatsa nafsahu bitaubati minadz dzanbi. Barang siapa yang sudah berencana untuk bertaubat dari dosa qabla al-wuqu'i fihi, padahal dia belum melakukannya. Ini orang belum pernah minum, tapi dia sudah niat, ya Allah, kalau saya minum saya akan bertobat. Ini orangnya waras atau kurang waras ini? Dia belum bermaksiat, tapi dia sudah berniat untuk taubat. Man haddatsa nafsahu bitaubati minadz dzambi qabla al-wuqu'i fihi da'ahu dzalika ila fi'lihi. Maka niatannya untuk taubat itu, yang mana dia misalnya tadi yang saya sampaikan, dia niatnya taubat dari maksiat minum khamar, padahal dia belum pernah minum khamar, maka niatnya ini akan mengantarkannya berbuat dosa tersebut. Na'udzubillahi min. Makanya ini maksudnya apa? Jangan kita itu merencanakan maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rencanakanlah hal-hal yang baik. Hari ini saya mau baca Quran, hari ini saya akan sedekah, hari ini saya akan ini. Jadi yang direncanakan itu baik-baik. Jangan merencanakan yang buruk-buruk. Karena kalau kita sudah merencanakan yang buruk-buruk saja, jangankan kita rencanakan, tanpa direncana saja bisa jatuh. Apalagi kalau sudah direncanakan. Makanya di sini beliau menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita itu sudah mulai berniat untuk bertobat dari satu dosa, padahal kita belum melakukannya, maka kita akan jatuh kepada dosa itu. Lizamihi annahu sayatahharu min rijsihi min at-taubati ba'dahu. Dan biasanya ini, hadirin yang dirahmati Allah, adalah bisikan setan. Jadi setan itu pinter. Salah satu kepintaran setan itu, dia itu menggoda kita dengan iming-iming kalau kita itu melakukan dosa, insya Allah Allah akan ampuni. Jadi kadang-kadang setan itu ahli Quran, ahli hadis, dan saya pernah temukan itu. Saya pernah temukan ada orang kerasukan setan, jin. Itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan ayat kursi, si jin ini bilang, saya tiap hari baca itu. Jadi maksudnya apa? Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ikut baca dan tidak ada reaksi. Katanya saya biasa baca itu. Jadi ada juga jin-jin itu yang alim-alim. Mereka paham. Kadang-kadang kita itu digoda dengan cara apa? Diiming-imingkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa. Itu biasanya dalilnya setan juga itu. Dalilnya setan. Jadi kalau kita itu sudah mulai terbesit di dalam pikiran kita, kita ini belum melakukan dosa. Ini beda halnya kalau kita sudah jatuh ke dalamnya, beda. Ini kita belum melakukan dosa, sudah ada hadis itu. Subhanallah. Nah, ini hadisnya ini bukan dari Allah ini. Datangnya ini dari bisikan setan bisikan kita. Kalau kamu melakukan dosa, kemudian kamu bertobat, Allah akan ampuni dosa. Nah, ini kata Habib Abdullah bin Arabi Haddad, pikiran seperti itu akan membuat kita melakukan dosa.
Sehingga kita perlu perhatikan hal ini sebaik-baiknya supaya kita itu benar-benar tidak tertipu dengan godaan-godaan syaitan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad lebih menjelaskan kepada kita bagaimana caranya. Dikatakan mathalul ladzi yudnibu liyatuba mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyattasil. Permisalan orang yang berdosa kemudian dia bertobat itu seperti orang yang mengotori badannya dan pakaiannya kemudian dia mandi, dia bersih-bersih. Jadi kalau kita baju kita, badan kita kotor, kita mandi, kita bersih-bersih. Begitu juga dengan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu dia mengotori dirinya, dia mengotori hatinya dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat, itu ibarat dia mandi, dia bersih-bersih. Wa ma hakadha yabghi. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, tapi tidak seperti itu seharusnya. Innama yabghi an yahtarisa minad danas mastata'a. Seharusnya orang itu bukan sengaja mengotori dirinya, tapi dia berhati-hati dari kotoran. Ini kalau misalnya kita jalan, di depan kita ada istilahnya kotoran, ada sampah ataupun ada lumpur dan lain sebagainya. Orang yang berakal tidak mungkin dia akan lewat di jalan situ. Kalau misalnya ada yang jalan yang lain, yang lebih aman, yang lebih bersih, pasti dia akan pilih jalan itu. Sama juga orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya bukan gara-gara dia sengaja melakukan dosa, bukan gara-gara dia merencanakan dosanya, tapi dia itu mungkin jalan aman, tidak sengaja jatuh, tergelincir, jatuh, tidak sengaja, tanpa direncanakan, jatuh, kotor badannya, dia mandi. Sama juga orang yang melakukan dosa juga seperti itu. Jadi orang yang melakukan dosa, ini saya tidak bilang orang yang melakukan dosa yang benar, bukan ya maksudnya. Rata-rata orang itu kalau melakukan dosa, kalau dia punya akal waras, dia itu melakukan dosa dengan tidak sengaja, karena mungkin sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, sudah tidak kuat dirinya untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa, sehingga dia tergelincir. Jadi bukan atas dasar kesadaran dan kesengajaan, apalagi direncanakan. Dan itu beliau sampaikan analogi ini supaya kita paham. Jadi kita saja dalam urusan dunia, kita itu tidak mungkin kita itu mengotori diri kemudian kita mandi. Ini orangnya kurang waras. Namanya orang itu suka menjaga kebersihannya. Kalaupun dia kotor, itu kotor dengan cara yang tidak disengaja. Begitu juga dengan orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma in waqa'a bi hukmil ghaflati wa sahwi kana al-wajibu 'alaihi tanaddufa fil hal. Jadi beliau sampaikan kepada kita bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang apabila dia itu melakukan dosa sebabnya adalah kelalaiannya. Ini kalau kita bahas kelalaian mungkin banyak sekali. Misalnya orang yang lalai itu, hadirin yang dirahmati Allah, dia termasuk yang meremehkan dosa. Nauzubillah min. Jadi ada orang yang meremehkan dosa. Ini kan dosa kecil, tidak apa-apa. Ingat bahwa satu dosa itu bisa mengantarkan kita ke dosa yang lain. Sama halnya dengan perbuatan baik yang satu yang kita lakukan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang lain. Jadi itu saya itu punya keyakinan dari para guru mengajarkan kita itu kalau bisa melakukan kebaikan, bisa ibadah itu disebabkan karena kebaikan sebelumnya. Ada satu kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita bisa seperti ini. Sama juga ketika kita itu melakukan keburukan,
Dan keburukan itu mungkin tidak kita sadari. Itulah yang membuat kita malas ibadah, membuat kita berat untuk melakukan kebaikan, gampang untuk melakukan maksiat. Itu karena keburukan yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan ghaflah, lalai. Jadi kelalaian inilah yang membuat orang itu melakukan maksiat. Wasahwi, begitu juga dengan makna yang sama. Ya, termasuk juga lalai itu ketika kita itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada kesempatan. Semangatnya ada. Kesempatannya ada, tapi tidak digunakan. Nah, ini juga masalah. Ini juga termasuk ghaflah. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi kita ini misalnya ini mau ibadah, ya katakanlah mau sholat duha, waktunya ada, semangatnya ada, kekuatannya ada, tapi tidak dikerjakan. Ini juga termasuk ghaflah, lalai. Kalau sudah lalai seperti ini, maka akan mudah kita untuk lalai yang selanjutnya. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan. Wa kana al-wajibu 'alaihi at-tanadduba fil hal. Nah, dan kalaupun kita itu kotor bajunya, kotor badannya, tadi analoginya, jadi kita itu jalan tidak sengaja jatuh, baju kita kotor. Kalau orang punya akal, apakah dia itu mau lama-lama kotor atau langsung ke kamar mandi? Langsung kamar mandi, bersih-bersih. Sama orang yang melakukan dosa, jangan lama-lama dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdosa. Usahakan langsung mandi, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu analoginya. Jadi kalau kita itu senang dengan dosa dan mau berlama-lama dengan dosa, itu seperti kita itu mau kotor dalam waktu yang lama, dan itu sangat melanggar akal yang sehat. Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan dan jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini beliau menyampaikan kepada kita, ini mungkin sering disampaikan, tapi tidak bosan untuk kita sampaikan sebagai peringatan untuk semuanya, termasuk saya. Beliau menyampaikan at-taubatus shadiqah, taubat yang benar-benar taubat, atau dalam istilah kita adalah taubatun nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Wa huwa an-nadamu ala fi'lihi. Ingat, orang itu kalau bertobat seharusnya dia itu menyesali perbuatan dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang berdosa, bertobat, tapi dia bangga dengan dosanya di masa lalu, ini berarti taubatnya belum nasuhah, belum shadiqah. Dan ini mudah-mudahan kita bukan termasuk di antaranya. Jadi ada orang-orang misalnya dia itu mohon maaf, misalnya dia mantan preman misalnya. Itu biasanya dia itu tidak merasa malu, tidak sedih ketika misalnya menceritakan masalah dulu saya ini begini, dulu saya ini begini. Padahal harusnya ketika dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa lalunya itu membuatnya bersedih, menangis, menyesal, dan tidak mau diingat lagi. Ini orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla'u anhu, orang yang taubatan nasuha adalah orang-orang yang ketika dia taubat dia langsung lepaskan dirinya dari dosa yang dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dia min ahlil khamr misalnya, tiap hari minum. Dia taubat kepada Allah, ya Allah saya bertobat, setelah taubat minum lagi, langsung. Nah, ini berarti bukan taubatan nasuha. Orang taubatan nasuha itu dia melepaskan diri dari perbuatan itu.
Kemudian kalau misalnya dia jatuh lagi kepada dosa yang sama, nah ini dia tobat lagi. Yang penting apa? Saat dia bertobat, itu dia sudah lepas dari dosa itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-azmu ala adamil audi ilaihi abada. Komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Wa qada'u ma wajaba qada'uhu wa amkan. Kemudian mengganti apa yang wajib diganti. Nah ini kaitannya dengan urusan sesama manusia. Orang yang misalnya punya kewajiban hutang, atau dia memiliki ada barang ataupun harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar, maka dia wajib untuk mengembalikannya kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang dia sakiti, dia zalimi, maka dia harus istihlal, minta halalnya, minta maaf sampai orang itu memberikan maaf. Nah ini adalah syarat-syarat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita selalu ingat supaya taubat kita itu bukanlah hanya tobat ngaku-ngaku tobat, tapi ternyata taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup jelas untuk kita semuanya bahwa di dalam hidup ini intinya kita itu harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Rencanakanlah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kalau misalnya urusan dunia saja kita rencanakan, nanti saya umur sekian saya akan beli ini, saya akan punya ini, saya akan bangun bisnis ini. Ini kalau urusan dunia kita punya proposalnya, ada RAB-nya. Nah, rancangan apa itu? Anggaran dan lain sebagainya. Kita sudah atur nih. Mau bangun ini, mau bangun itu dan lain sebagainya. Tapi urusan akhirat itu kadang-kadang kita sepelekan. Padahal urusan dunia ini, kalau kita bangun dunia yang kita bangun ini belum tentu kita dapatkan. Kemudian kalau kita dapatkan belum tentu kita nikmati. Cuma satu yang pasti kita tinggalkan. Ini kalau dunia. Tapi kalau urusan akhirat, usahakan kita punya rencana. Saya masih hidup, saya masih sehat, apa yang harus saya lakukan? Direncanakan. Hariannya apa, bulanannya apa, tahunannya apa. Nanti kalau saya sudah pensiun dalam arti bukan pekerjaan, tapi mungkin umurnya sudah lanjut, apa yang harus saya lakukan? Karena mungkin tenaganya sudah tidak seperti di masa muda, maka perlu direncanakan apa saja yang bisa saya lakukan. Kemudian kalau misalnya saya sudah meninggalkan dunia ini di alam barzakh, apa yang saya tinggalkan? Supaya saya ketika di alam barzakh tetap dapat transfer amal ibadah dari orang-orang yang hidup. Ini juga perlu kita pikirkan. Supaya apa? Supaya kita semuanya insya Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satupun yang kita harapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan inilah yang insya Allah bisa membuat kita selamat dan bahagia di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini disuruh tambah sama Habib insyaallah. Insyaallah jam 8 selesai. Hadirin dan dirahmati Allah, ini satu hikmah lagi kita baca. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya teruslah